Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang baik, bahagia, dan selalu bersyukur ya. Karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi. Oke, di video kali ini ya, di sore hari ini aku ingin membuat sebuah tema, yaitu tentang hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan di dalam bisnis apotek yang mungkin pengaruhnya itu akan menjadi besar. Nah, hal-hal kecil itu apa saja? Silahkan simak video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang baru bergabung ya di channel YouTube ini, silahkan subscribe atau komen, dan agar channel ini terus berkembang. Dan kalau berkembang, insya Allah aku akan selalu berbagi tentang berbagai tips bisnis apotek. Dalam sebuah bisnis apotek, kita itu tidak boleh melupakan hal-hal yang kelihatannya kecil atau sepele ya. Tetapi sebenarnya hal-hal yang kecil atau sepele itu bisa mempengaruhi bisnis apotek kita. Nah, hal yang kecil atau sepele itu apa saja ya? Yang pertama ya, mungkin kalian nanti bisa lihat-lihat juga di video aku sebelumnya ya. Hal kecil yang bisa kita lakukan ya dalam sebuah bisnis apotek kita itu adalah tentang menjaga kebersihan. Misalnya ya, kayak di tembok-tembok itu kan ada sarang laba-laba, terus kemudian di obat, di bungkus obatnya mungkin masih ada debu, atau mungkin ada sampah-sampah yang berserakan. Ya intinya kebersihan lah, kebersihan dan kenyamanan. Itu jangan kalian sepelekan, karena hal-hal yang kecil seperti itu bisa jadi menjadi kebiasaan. Terus setelah menjadi kebiasaan akhirnya akan dibiarkan. Setelah dibiarkan ya akhirnya bertambah buruk. Tidak jarang ya, pas kita mungkin masuk ke sebuah apotek itu, kok apoteknya lusuh, nggak bersih, terus debunya juga banyak. Itu kita itu mau beli sesuatu di apotek itu menjadi ragu. Wah, barangnya kok jadi kotor kayak gini ya, jangan-jangan ini jangan-jangan ya rusak lah, edi lah apa. Padahal itu cuma kena debu aja. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu kalian perhatikan. Jadi paling enggak setiap hari itu kalian monitor di apotek kalian itu hal-hal yang kecil tersebut itu yang ada apa, terus segera selesaikan. Misalnya ada debu di rak obat ya, kita lap dengan kanebo atau lap yang basah itu ya, biar enggak. Atau lebih bagus lagi kalian punya penyedot debu. Nah, penyedot debu jadi biar lebih gampang menjangkau tempat-tempat yang agak dalam-dalam gitu ya, pakai penyedot debu cepet. Kalau nggak bisa ya itu pakai lap aja, lap basah ya, jadi biar nggak debunya kemana-mana. Terus yang di tembok-tembok juga kita bersihkan pakai sapu dan lain-lain. Nah itu ya, intinya pokoknya kebersihan dan kenyamanan apotek itu harus kalian jaga. Terus begitu kita datang tampak depan di apotek itu banyak sampah apa enggak, itu harus kita bersihkan segera. Itu. Terus hal kecil yang berikutnya itu apa? Setelah kebersihan dan kenyamanan, itu hal kecil ini guys, yaitu selisih setoran. Nah, ini kelihatan sepele guys, tapi sebenarnya ini sangat sangat vital. Jadi misalnya ada selisih ya, misalnya setoran pagi itu harusnya 500.000, ternyata uangnya kok kurang gitu kan. Padahal data sudah masuk ke komputer semua. Selisihnya berapa? Itu harus diperhatikan. Dicari sampai ketemu. Ini selisihnya di mana? Dan kalau sudah ketemu, nanti baru kita antisipasi biar nggak selisih di kemudian hari bagaimana. Nah, itu dicari. Bukan masalah nilai uangnya ya. Cuma 10.000 aja, biarin aja. Nah, kalau kalian meremehkan hal yang kecil, yang receh, tetapi itu sebenarnya sangat vital, maka kemungkinan di lain hari akan menjadi hal yang besar ya.
Kita bayangkan misalnya selisih 10.000 aja sehari, kurang 10.000. Dalam sebulan udah 30 hari udah 300.000. Dalam setahun kali 12 sudah 3.600.000. Yang besar dalam sebulan cuma selisih 10.000. Nah, jadi kalian antisipasi hal yang kecil itu, selisih yang 10.000 itu bagaimana? Apalagi kalau selisihnya besar, misalnya kurang 300.000, kurang 400.000, ya, itu harus benar-benar kalian perhatikan, itu harus dicari. Nah, berkaitan dengan itu ya, mungkin ini sebenarnya aku mau cerita di lain waktu ya. Kalau misalnya kok uang setoranmu itu selisihnya besar-besar seperti itu, kalian harus curiga ya. Jangan-jangan ada hal yang mustahil. Jadi mungkin apotekmu kena apa ya istilahnya, black magic. Ya ini apa ya, antara ada dan tidak ada ya, mungkin kita nggak percaya, tetapi sebenarnya kejadian itu juga ada, dan aku sudah ngalamin banyak hal tentang itu, guys. Nanti tak bikin videonya sendiri ya, khusus masalah itu, teknik-tekniknya bagaimana, apa yang harus aku lakukan ya, terus jebakan-jebakannya seperti apa itu. Tapi nanti yang pas di video yang malam ya, yang agak horor. Jadi memang dulu pengalaman juga ada yang uang 1 bendel tuh, guys. Uang itu udah dibendel tuh, hilang, guys. Hilang terus besoknya baru ketemu lagi. Nah, nanti aku cerita di bagian yang lain. Jadi hal yang kecil seperti itu. Terus kemudian hal kecil yang berikutnya apa? Setelah kebersihan, kenyamanan, kemudian stok, selisih stok maksudnya. Selisih stok itu jangan kamu sepelekan. Kamu amati di rak-rak obat itu, stoknya dicek, ada selisih enggak. Kalau selisih itu harus dicari, ini selisihnya kemana. Misalnya, kemarin ada ngeluarin resep tapi belum stok, belum dikurangi stoknya, berarti kan plus ya di situ. Nah, kalau minus, cari lagi, kok bisa minus. Seharusnya stok masih 100, ini kok tinggal 90 misalnya. Yang 10 kemana? Nah, dicari. Nah, selisih stok ini sebenarnya kita tidak boleh menyepelekan. Karena apa? Karena banyak hal yang menjadi latar belakang. Bisa jadi barangmu itu hilang. Nah, hilangnya kemana? Bisa jadi dijual tetapi nggak dimasukkan omsetnya. Jadi barangnya keluar tapi omset nggak masuk. Atau barangnya sudah keluar, dimasukkan tetapi nggak motong stok, ya kan? Jadinya kan selisih di situ. Nah, bagaimana caranya antisipasi ya? Kalian harus sampling, guys. Sampling, kalau sebaiknya itu ya setiap hari lah kita sampling, misalnya 10-20 item obat kita sampling, kemudian kita cocokkan. Obat A ini jumlahnya masih berapa, terus di stok berapa, gitu kan kita sampling. Nah, ini enaknya kalau pakai komputer seperti itu, guys. Kalau kita pakai komputer tinggal cek aja stok yang ada di komputer dengan stok yang fisik sama apa enggak gitu. Selisih dicari gitu aja. Nah, kalau yang enggak pakai komputer ya kita harus pakai stok manual, ditulis cek stok manual. Khususnya barang-barang yang mahal, guys. Barang-barang yang mahal tuh kalau selisih sedikit aja, misalnya kayak apa ya, CDR Redoxon, harusnya stoknya masih 20, kok tinggal 10. Nah, hari ada omset enggak? Kemarin ada omset 10 enggak? Cek kayak gitu. Kalau ada omset, berarti belum dipotong. Kalau enggak ada omset tapi barangnya hilang, nah ini bahaya. Jadi itu, guys. Ini apalagi udah 3, mungkin tambah lagi kalau kalian ini apa. Nah, ini, guys, berikutnya adalah tentang kedisiplinan. Jadi kedisiplinan karyawan atau SDM itu harus dikerjakan. Misalnya kok ada karyawan kok sering terlambat, misalnya sering terlambat, alasannya A, alasannya besok lagi terlambat, alasannya B, besok lagi terlambat, alasannya C, besok lagi terlambat. Tidak hanya 1 atau 2 kali, berkali-kali sering terlambat.
ini kalian harus hati-hati, harus dicek waspada, dipanggil karyawannya itu, diajak dialog, diajak ini apa ya, dari hati ke hati, apakah ada masalah, misalnya ada masalah keluarga atau apa gitu. Terus kemudian kita himbau untuk, ya walaupun ada masalah, kan setiap orang itu pasti punya masalah, tapi kalau namanya kerja itu ya harus menjaga kedisiplinan. Terus misalnya datang harus tepat waktu, pulang juga harus sesuai apa jam pulangnya, jangan mendahului, kecuali ada momen-momen tertentu yang darurat itu ya, itu pun harus izin gitu. Nah ini penting guys, nanti karyawan itu akan diperhatikan. Oh iya ya, paling nggak dia akan diingatkan, oh iya aku harus disiplin, aku harus menjaga. Karena reputasi seorang itu jauh lebih bagus dibandingkan nilainya hanya sekedar uang guys. Jadi kalau orang itu sudah terpercaya, itu insya Allah uang itu akan datang. Begitu pula SDM kita, kalau SDM kita itu isinya orang-orang yang terpercaya semua, maka konsumen atau pelanggan itu kita, karena percaya sama kita, karena mereka itu sudah percaya, oh SDM sana ya, di apotek sana itu SDM-nya bagus, SDM-nya jujur, nggak menipu. Nah, kalau sudah SDM-nya nggak jujur, menipu, itu pasti image-nya kurang bagus. Pelanggan itu suatu saat pasti akan merasa, wah saya nggak nyaman di sana. Nah, dia akan mencari tempat yang lain. Oke ya, itu dulu 4 hal sepele yang perlu kalian perhatikan dalam sebuah bisnis apotek. Mudah-mudahan apotek kalian tetap bagus, bisa segera pulih ya, omsetnya juga bagus, kemudian bisa terkendali HPP-nya, bisa biaya operasionalnya bisa terkendali, labanya bisa tercapai, dan cepat BIP ya. Ini cepat BIP ini penting terutama bagi kalian yang investor ya. Investor itu mikirnya BIP, saya investasi apotek sekian ratus juta balik kapan gitu kan. Itu. Oh iya, terus bagi teman-teman yang ingin belajar ya bisnis apotek dengan saya, nanti bisa konsultasi langsung dengan saya lebih detail, bisa telepon, bisa gabung di grup Telegram bersama teman-teman seluruh Indonesia ya, dari berbagai daerah yang sudah punya apotek maupun yang baru mendirikan apotek. Masalah apotek itu apa saja yang lebih up to date ya, nanti bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Terus khususnya ini berbayar ya guys, jadi tidak gratis ya, ini berbayar hanya 500.000 saja. Kalian bisa menjadi anggotanya sampai 5 tahun. Nanti kalian bisa konsultasi di situ. Nanti ada link khusus yang aku bikin video-video yang agak spesifik dan mungkin agak sensitif ya, makanya nggak tak upload di video yang umum ya, karena ya kurang etis lah. Mungkin kurang etis atau mungkin nggak enak aja, karena strategi setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi kita menjaga itulah, makanya aku bikin yang link khusus. Oke, itu dulu, ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan bahagia selalu.